hebat Tuhan di dalam hidup kami. Betapa Engkau hebat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau saat pagi hari ini Tuhan sampai pada detik ini Tuhan, kami boleh berdiri Tuhan, itu semua karena Tuhan hebat di dalam hidup kami. Itu semua karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami mau terus dekat dengan Engkau, untuk kami mau terus dekat dengan pribadi yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh terus diberi kesempatan Tuhan untuk kami dekat dengan Engkau, di saat mungkin orang lain gak punya kesempatan itu Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan saat ini kami Tuhan, Engkau boleh layakkan untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kasih Tuhan, sungguh anugerah terbesar dalam hidup kami. Anugerah terbesar dalam hidup kami, kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh Tuhan dekat dengan Engkau. Kasih Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mengejar Engkau. Kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kembali, memandang wajah-Mu Tuhan, yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hari-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa Tuhan setiap sembah kami dekat Engkau. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hari-Mu di dalam hidupku. Yesus menyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hari-Mu. Yesus di dalam sungguh kami bersyukur Tuhan. Gak pernah kami berhenti Tuhan untuk bersyukur, karena Tuhan gak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Makasih Tuhan.
Kalau ini setiap kami Tuhan, kami mau sama-sama menari untuk Engkau. Kami mau sama-sama memuji Engkau dalam siang hari ini. Dan kami percaya Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka Tuhan ibadah kami siang hari ini. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Mari jemaat antusias, kita mau sama-sama katakan Amin. Haleluya. Shalom. Aduh, kurang semangat nih, sekali lagi dong, mau sama lebih semangat ya. Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa yang di sini mau memuji Engkau? Siapa yang di sini mau meninggikan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama dengan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Yes. Haleluya. Di
selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari sebelum kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kalau Tuhan selalu menolongku, nyatakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan selalu menolongku, dan bahkan Tuhan gak pernah membiarkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Kau. Begitu hebat Tuhan kita. Kasih Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita untuk menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sebagai pernyataan kita kalau betapa kita mengandalkan Tuhan.
ini kami percaya kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di tempat ini kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Di tempat ini kami boleh mendengar nasihat-Mu. Di tempat ini kami boleh dibangun. Di tempat ini Bapa, boleh kami menerima petunjuk-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Buat kami mengerti, bukan saja mengerti, buat kami juga mau melakukannya dan juga mau membagikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan bagi WL singer pemusik. Mereka sudah melakukan bagiannya dengan luar biasa. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan yang saya beri judul The Perfect Gift of Christmas. Jadi ini kita sudah memasuki bulan 12, sebentar kita merayakan Christmas. Dan ketika kita masuk bulan 12, kita melihat ada begitu banyak pohon Natal, ada begitu banyak orang sibuk membeli hadiah Natal. Di mana-mana mereka membeli hadiah Natal. Kemudian tentunya ada sebagian kita akan menerima hadiah tersebut, bukan ya? Nah, ketika kita menerima hadiah itu, ada yang merasa begitu dia buka bungkusannya, ya nggak sesuai dengan kita mau. Ada sebagian belum dibuka karena bungkusannya begitu jelek, karena sebagian katanya kekinian dibungkusnya dengan kertas koran biar ada surprise. Tapi begitu lihat kertas koran, orang buka aja nggak mau. Oleh karenanya hari ini kita belajar ada begitu banyak gift yang kita terima. Betul ya? Alkitab juga mencatat loh. Amsal 19 ayat 14 dikatakan istri-istri itu hadiah dari Tuhan. Amin ya. No, kalau yang istri manggut-manggut, ya amin, wah luar biasa, aku ini pemberian Tuhan. Tapi hati-hati, apakah pemberian ini pemberian yang sempurna atau enggak? Karena hari ini kita membahas tentang perfect gift of Christmas. Ya, kita lihat next. Ada beberapa kriteria untuk bisa dikatakan itu menjadi perfect gift or not ya. Yang pertama tuh ya, kriteria pertama adalah mencerminkan sang pemberi. Ketika kita buka bungkusan, kita lihat isinya, apakah ini mencerminkan yang memberi? Ya, kalau kita bilang istri ada pemberian dari Tuhan, coba kita lihat istri masing-masing, apakah sudah mencerminkan Tuhan yang adalah kasih. Jangan-jangan istri kita nggak ada kasih, yang ada kritik semuanya. Ada aja dia kepikiran yang jelek-jelek. Nah, kalau memang dia dari Tuhan sesuai firman-Nya, apakah dia sudah mencerminkan? Mencerminkan apa? Tuhan yang memberikan dia kepada kita. Ya. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah mencerminkan bahwa yang memberi itu kenal kita secara pribadi. Tuhan yang Maha Tahu nggak mungkin kasih kita istri yang nggak membawa satu sukacita, damai sejahtera kepada kita. Amin ya. Karena dia dari Tuhan, maka Tuhan yang memberi pasti dia tahu yang cocok buat kita itu yang mana. Yang menurut kita cocok belum tentu cocok bagi sang pemberi tersebut. Kita kan maunya yang klop ya, tapi enggak, Tuhan bilang yang untuk kamu bukan yang itu. Aku kasih yang setiap hari bikin kamu kesel, karena melalui proses kesel itu kamu dibentuk. Nah, Tuhan mengerti. Mencerminkan pengetahuan tentang yang menerima kebutuhan kita ini apa? Kita yang sebelum dikasih hadiah dari Tuhan itu hidupnya kacau balau, Tuhan tahu untuk bisa beresin kekacau balauan ini, aku kasih satu sosok yang akan membuat kamu akan kembali ke jalan yang lurus. Ini Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan tahu. Ini mencerminkan pengetahuan dia tentang kita yang menerima. Hasrat kita, ya, selera kita, dia tahu. Ya. Dan semua
yang ada di hati kita Tuhan tahu, dan itu yang Dia berikan sebagai hadiah. Yang ketiga adalah kalau itu mau menjadi perfect gift, dia harus berkualitas dan nilainya itu tidak pupus, tidak menurun, itu tidak deteriorate berjalannya waktu. Ketika pertama kali kita menikah, wah ini luar biasa, lambat laun berubah, ya. Monster yang tadinya disembunyikan di dalam dirinya muncul beberapa tahun kemudian. Haleluya. Berarti that is not the perfect gift from God. Amin ya. Nah, itu cerita tentang perfect gift. Hadiah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kesempurnaan hadiah itu kita tidak sadari karena kita tidak mau buka bungkusannya. Dan kita tidak mau coba keluar biasaan daripada hadiah yang diberikan Tuhan. Ya, kita diberikan Ferrari, tapi kita nggak mau coba itu Ferrari. Bisa lari berapa cepat, berapa stabil yang waktu dia lari cepat. Karena apa? Kita diberikan Ferrari, tapi kita nggak mau bayar bensinnya. Akhirnya apa? Ferrari diciptakan untuk lari kenceng, lari stabil. Kita cuma nikmati, dipoles aja tiap hari, dilapin supaya tetap kinclong catnya. Amin. Karena kita tidak mau bayar harga, keluar biasaan daripada hadiah yang sempurna itu tidak kita nikmati. Amin. Nah, hari ini saya mau membahas satu hadiah yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yaitu, kita masuk ya. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya diberikan kepada kita, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah hadiah yang sempurna. Kita bisa melihat Yesus, kita tahu siapa yang beri Yesus kepada kita. Anaknya yang tunggal berbicara tentang Yesus. Ketika Tuhan Yesus diberikan, kita tahu siapa pemberinya, karena Yesus mencerminkan siapa pemberinya. Nah, melalui Yesus kita juga tahu bahwa Bapa yang memberikan kita, Yesus, Dia tahu kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita tidak lain tidak bukan adalah untuk bisa selamat, untuk bisa terhindar dari kebinasaan, untuk bisa menerima hidup yang kekal. Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita bilang begitu kan? Roma 3 ayat 23. Jadi semuanya tanpa sadar kita nikmati kehidupan yang melenceng ini, tanpa sadar kita step by step semakin dekat kepada kebinasaan. Bapak mengerti tentang itu, makanya diberikan hadiah yang sempurna, yaitu anaknya yang tunggal. Sehingga dikatakan di situ, barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa. Hadiahnya diberikan, gitu ya. Sekarang dijelaskan, hadiah ini akan membawa kamu kepada hidup yang kekal. Hadiah ini tidak akan membawa kamu kepada binasa. Dan hadiah ini sesungguhnya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini semuanya lengkap ada di dalam hadiah yang sempurna ini. Tetapi kembali lagi, hadiah yang sempurna ini sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau menerima hadiah yang sempurna ini? Jangankan menerima, orang-orang Yahudi menolak dia, bahkan orang-orang Yahudi menyalibkan dia. Hadiah yang sempurna sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau menerima? Apakah kita mau menikmati hadiah yang sempurna ini? Ini pilihannya di pada kita. Amin ya. Apakah kita mau terus mengikuti jalan yang sesat, sementara dia adalah jalan, sementara dia adalah kebenaran. Yang selama ini kita pikir benar, ternyata tidak benar. Hanya ketika kita mau menerima, kita mau buka bungkusan yang
cuman dibungkus kain lampin yang sederhana. Di dalam bungkusan kain lampin ini, ketika Yesus lahir, dia dibungkus di kain lampin dan diletakkannya di kandang domba, Bapak Ibu. Hadiah yang begitu mahal, begitu sempurna, kemasannya cuma kain lampin dan diletakkannya di kandang domba. Banyak orang tidak bisa terima itu. Banyak orang tidak bisa percaya bahwa di dalam hadiah yang sederhana ini ternyata ada begitu banyak kesempurnaan yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini semua sudah bagian kita, diberikan kepada kita dengan motivasi satu, kasih. Bapak Ibu, jadi kasih itulah yang membuat Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, sehingga kita semua tidak binasa, sehingga kita semua boleh memperoleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita, karena kasih dia melakukan suatu tindakan, memberikan anaknya yang tunggal. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah suatu teladan yang luar biasa yang harus kita ikut. Tidak bisa kita cuma terima I love you, tetapi tidak ada martabak aja nggak pernah dibawa pulang. Tapi Bapa ketika dia bilang dia mengasihi kita, anaknya yang tunggal pun diberikan kepada kita, agar supaya apa? Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Dia tahu ketika dia datang ke dunia ini, tujuannya cuma satu, menjadi domba kurban yang harus disembelih, darahnya tercurah untuk menghapus dosa Bapak Ibu dan saya sendiri. Ini yang luar biasa. Karena dikatakan di Alkitab, Ibrani 9 ayat 22 dikatakan tidak ada, ya, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Makanya dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dahulu kala orang melakukan setiap musim mereka harus membawa domba sembelihan, dipotong di depan mezbah dan dipersembahkan darahnya untuk menghapus dosa. Saudara kita melakukan itu juga sampai hari ini. Setiap tahun dia potong domba, dia potong kerbau, tetapi setelah itu mereka hidup di dalam keberdosaannya. Tuhan Yesus diberikan kepada kita sehingga darahnya tercurah, sehingga semenjak darah Yesus tercurah, tidak ada lagi domba, tidak ada lagi kambing, tidak ada lagi kerbau, sapi yang harus dibawa menjadi persembahan. Tidak ada darah-darah hewan lagi yang dibawa untuk mengampunan dosa kita. Luar biasa. Kedatangan dia hanya untuk mati bagi Bapa, Ibu dan saya sendiri. Inilah special perfect gift buat kita. Kalau kita rela berkorban untuk orang yang kita sayang, kita kasih, itu biasa. Tetapi Yesus tahu dia nggak kenal kita waktu datang, tapi dia mau mati untuk kita semua. Inilah yang menjadikan dia luar biasa. Tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Oleh karenanya, Yesus diberikan kepada kita karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita mengenal Allah. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi, siapa yang pernah melihat Allah? Gak ada. Amin ya. Jangan kata Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, kita gak pernah lihat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah melihat Yesus? Ada? Ini sering menjadi perdebatan luar biasa. Kok Yesus orang Israel mukanya bule? Halo, nanti pulang ya, cek ya di Google ya, bilang Jesus in
Chinese culture, Jesus in Maori culture. Ketik aja Google, itu Anda akan lihat wajah Yesus di dalam pandangan orang Cina. Ya, mukanya Cina banget, Yesus. Kalau kau ketik Jesus in Maori culture, itu Yesusnya Maori banget dengan tato-tatonya. Sebenarnya penggambaran dari Leonardo da Vinci itu adalah penggambaran dari seorang Leonardo da Vinci yang menerjemahkan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang bagaimana Yesus itu adalah sosok yang mengasihi, tanpa syarat dia mengasihi, dia rela berkorban, dan wajahnya yang itu wajah full of compassion, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Itulah sosok yang digambarkan Leonardo da Vinci. Itu gambar yang sepertinya habis makan malam foto bareng, selfie. Itu bukan sesungguhnya yang terjadi, tetapi itu adalah gambaran dari Leonardo da Vinci menggambarkan Yesus dan murid-muridnya. Satu persatu wajahnya dia cari yang dapat mewakili wajah daripada orang-orang itu. Semuanya kan murid-muridnya itu tergambar wataknya, ciri-cirinya, tabiatnya, ada cerita kisah itu. Oleh karenanya Leonardo da Vinci cari model-model yang mirip seperti itu, digambarlah seperti itu. Oleh karenanya ketika kita melihat gambar Last Supper itu, jangan serta-merta Yesus seperti ini. Ya, pengenalan kita akan Yesus tidak akan lebih baik daripada pengenalan kita akan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Karena yang tertulis di dalam Alkitab itu membuat kita jauh lebih apresiasi terhadap siapa Dia. Ya, inilah yang dikatakan siapa Dia adalah cahaya. Ya, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau kalian mau tahu kemuliaan Allah seperti apa, itulah Dia ada di dalam Yesus. Dan Dia adalah gambar wujud Allah. Dan menopang segala ada yang firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini semua Yesus kita nggak pernah lihat, Allah Bapa kita nggak pernah lihat. Jadi sekarang bagaimana untuk mengenal Yesus? Turun, Allah Bapa nggak pernah lihat. Tapi di sini dikatakan Yesus mewakili Allah Bapa. Sekarang Yesus juga kita nggak pernah lihat. Jadi di mana kita mengenal Yesus? Tidak lain tidak bukan adalah kita bisa melihat sesama kita, orang percaya yang sudah melakukan firman-Nya. Ketika kita melakukan firman-Nya, maka sesungguhnya Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kita nggak mungkin bisa melakukan itu semua sendirian. Ketika kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Ketika kita lakukan itu, maka orang lain melihat, oh ini Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu cerita ya. Ada satu cerita, seorang bapak di Kupang, anaknya itu pada saat itu sakit parah sekali, dia mencari donor darah. Dia butuh biaya, dia butuh donor darah. Dia pikir anaknya udah tinggal tunggulah, karena tipe darahnya itu sangat khas. Cari kemana-mana nggak ketemu. Biayanya makin lama makin langit tinggi, makin besar. Dia sudah berharap, dia sudah Tuhan, kalau memang waktunya bawa aja anakku pulang. Jadi pada saat itu ada seorang hamba Tuhan kebetulan datang ke sana. Dia bilang, tipenya apa? Tipenya B apa ya? Ada yang khusus sekali susah. Dia bilang oke, kita sama-sama berdoa. Sembari saya akan umumkan ke teman-teman apakah ada yang punya darah jenis ini. Singkat cerita setelah itu jadi dia umumin, besokannya sudah ada yang meresponinya, dan anak ini dapat
anak ini serta-merta dia bilang gini, tadinya aku gak percaya ada Tuhan ya Pak. Aku gak percaya, karena aku sudah berdoa, Tuhan seperti tidak dengar. Semakin hari kondisi anak saya semakin parah. Tetapi hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu ada. Karena apa? Karena apa yang Bapak lakukan untuk anak saya. Karena Bapak gak kenal anak saya, tapi Bapak lakukan segala perkara untuk anak saya. Saya sekarang percaya bahwa Tuhan itu ada. Seperti itulah kita mengenal Tuhan Yesus. Bukan dari wajahnya. Karena yang pendeta yang pergi ke Kupang itu wajahnya Chinese banget, mirip-mirip saya, matanya sipit, kan gak mungkin juga ini Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan itu Yesus banget. Amin. Praise the Lord. Oleh karenanya ketika kita izinkan Tuhan bekerja melalui kita, ya, ketika Tuhan bekerja melalui kita, ada begitu banyak orang mengenal Yesus. Melalui Yesus, melalui kasih yang kita tawarkan kepada mereka. Ketika kita mau berkorban untuk orang lain, mereka mengenal Yesus melalui tindakan kita. Yesusnya tetap nggak kelihatan, tapi tindakan yang kelihatan. Melalui siapa? Apa Yesus turun lagi, dia bagi-bagi sembako? Enggak. Tetapi Yesus lakukan itu semua melalui kita-kita semua yang di sini dan juga yang di luar sana, yang mau membuka hati untuk dipakai Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memberikan kita Yesus agar siapa yang percaya kita tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, diberikan kepada kita. Untuk apa Bapak Ibu? Tidak lain tidak bukan Tuhan Yesus diberikan kepada kita karena kita semua pada awal permulaan diciptakan sebagai imago Dei, segambar serupa Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka imago Dei ini tidak lagi imago Dei. Karena dia sudah jatuh dalam dosa dan tidak lagi seturut dan segambar Allah. Ketika turunan berikutnya, turunan semakin jauh dari imago Dei, semakin jauh segambar serupa Allah. Oleh karenanya Bapa di surga itu tetap mengasihi kita dari kekekalan sampai kekekalan. Dia mengirim nabi-nabinya, dia mengirim semua hamba-hambanya untuk menyadarkan orang-orang yang sudah menyimpang dari penciptaan awal imago Dei itu. Tapi semuanya gagal. Sampai akhirnya Tuhan Allah Bapa di surga, dia menentukan satu yang paling sempurna yang akan menolong kita terlepas daripada kebinasaan. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Agar supaya apa? Agar semuanya kita ini lepas dari imago Dei, segambar serupa Allah, kita sekarang menjadi imitatio Christo, meniru Yesus. Meniru Yesus bukan berarti kita gondrong-gondrongan kemudian pakai bajunya mirip Yesus. Udah gitu kita pakai sendal karena dulu belum ada pantopel, belum ada skate. Apa itu kita meniru Yesus? Imitatio Christo berbicara tentang kita meniru kasihnya, meniru the way he think, cara dia berpikir, cara dia berucap, cara dia bertindak. Ketika kita belajar sungguh-sungguh di dalam Alkitab, maka kita tahu bagaimana Tuhan Yesus kebijaksanaannya menghadapi perseteruan antara orang Farisi dengan Saduki di hadapannya. Dia bisa menjawab tanpa menimbulkan pertengkaran lebih dalam lagi.
Ya, ketika Saduki dan Farisi bertengkar di hadapan Yesus, mereka berkata kepada Yesus, apakah kita harus membayar pajak? Ingat ya cerita itu ya. Ini sebenarnya jebakan buat Tuhan Yesus saat itu. Di satu sisi Saduki itu kelompok yang ngepro sama kaisar. Mereka harus bayar. Tapi orang Farisi dia pegang pengajaran yang tradisional yang berkata yang bayar pajak itu orang asing. Maka orang Farisi bilang gak usah. Saduki bilang ya kita harus bayar. Akhirnya kalau Yesus bilang harus bayar, maka orang Saduki akan tepuk tangan. Tuh, orang Farisi kau dengar sendiri kita harus bayar, kamu aja yang gak mau bayar. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang gak usah, harus bayar kepada apa? Orang asing aja yang bayar. Maka orang Farisi yang akan tepuk tangan, dia akan bilang, no Saduki, kamu memang antek-anteknya kaisar, suruh kita bayar. Nah, jawaban Tuhan Yesus bukan bayar atau tidak bayar, tapi dia bilang apa? Adakah di antara kamu yang punya koin? Halo? Adakah di antara kamu yang punya koin? Serta-merta ada yang keluarin, ada koin. Coba kau lihat, gambar siapakah yang ada di koin itu? Serta-merta mereka bilang, ini gambar kaisar. Maka Yesus bilang, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Dengan jawaban seperti ini, Saduki tidak marah sama Farisi, Farisi tidak marah sama Saduki. Mereka dua-duanya bisa menerima jawaban seperti itu. Inilah yang perlu kita tiru. Maka tiap hari sebagai orang Kristen kita harus lebih lagi belajar tentang firman Tuhan sehingga kita mengerti siapa Yesus yang kita sembah ini. Sehingga ketika kita mengerti, mengenal dia, maka kita meniru. Imitatio Christo berproses. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Siapa? Gambar siapa di dalam koin itu? Gambar kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Nah, sekarang saya mau tanya. Koin kan ada dua sisi. Satu sisi gambar kaisar. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Satu sisi lagi gambar siapa? Nah, Yesus berbicara ini bukan sekedar koin. Ya, dia berbicara kalau koin itu ada gambar kaisar, berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Sekarang saya mau tanya, kalau koin kalian nggak tahu gambar siapa, nggak apa-apa, itu bukan dosa. Sekarang saya mau tanya yang kedua, ada gambar siapa di dalam diri kalian? Ada gambar siapa di dalam diri kalian masing-masing? Amin. Coba renungkan, ada gambar siapa? Ada gambar Tuhan. Apakah kita sudah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan? Seperti halnya koin itu ada gambar kaisar. Menjadi hak kaisar, kita berikan kepada kaisar. Sekarang di dalam diri kita jelas ada gambar Tuhan. Apakah kita sudah memberikan yang menjadi haknya Tuhan? Ya. 2 jam aja ke gereja kadang-kadang kita nggak mau. Apakah itu bukan menjadi haknya Tuhan? Karena kita memiliki gambar Dia di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Karena kita diciptakan segambar, serupa, ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah berikan itu? Ya, ini hal-hal yang perlu kita renungkan setelah khotbah ini pulang ya. Apakah kita sudah berikan itu? Apakah kita sudah berikan waktu kita? Apakah kita sudah berikan apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk Dia? Itu adalah hak Dia juga. Semuanya itu kita renungkan untuk kita mengerti. Nah, Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala ada yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ketika kita meniru Tuhan Yesus,
segala apa yang dia ucap, apa yang dia lakukan, semakin lama dikatakan firman Tuhan kita, semua orang percaya akan semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, ya lumayanlah KW 2 ya. KW 1, KW 2 lumayan. Nah, semakin mirip KW, ya maka 2 banyak KW ya. Semakin mirip dengan KW, harganya juga semakin tinggi. Amin ya. Untuk bisa menjadi KW 1, KW 2, mereka itu terlebih dahulu harus beli yang asli dulu. Yang asli dia beli dibongkar, bagaimana motongnya, bagaimana jahitnya, bagaimana ngelemnya, barulah dia bisa membuat tas-tas Gucci, Hermes KW 1, KW 2. Ya. Bukan sekedar pasang salib di dadamu kemudian kamu menjadi segambar serupa Yesus, enggak. Tetapi ketika kau renungkan, belajar Tuhan Yesus seperti apa, dia menjawab seperti apa, dia itu tidak memiliki kasih. Bahkan seorang wanita Samaria yang dia ketemu di tepian sumur, itu pun tetap dia layani. Padahal menurut tradisi orang Yahudi nggak boleh ngobrol sama orang Samaria. Orang Samaria itu kastanya lebih rendah. Udah kastanya lebih rendah sebagai Samaria, ini wanita pula. Menurut tradisi Yahudi, cowok itu nggak boleh ngomong sama cewek itu, nggak bisa, ini rendah. Kenapa? Karena tradisinya seperti itu. Tapi Yesus, dia mau ngobrol sama wanita Samaria. Udah wanita Samaria pula. Amin ya. Nah, itu kita belajar sedikit demi sedikit, kita kumpulin, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan melalui proses apa? Imitatio Christo, meniru Yesus. Kita tiru terus, lama-lama mirip. Amin ya. Bergaul karib dengan firman-Nya, maka semakin harus mirip. Ya. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, dia kelihatan. Tetapi sekarang, di masa yang sekarang ini, yang zaman itu kelihatan, dia juga tak kelihatan sekarang. Yang ada adalah kita bisa bergaul di antara orang percaya. Kita akan melihat satu dengan lain, saling membangun. Kita melihat ada kualitas. Yesus ada di dalam Pak Gembala, ada sebagian ada di dalam Ibu Gembala, dan itu semuanya ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Akhirnya kalau kita masuk di dalam persekutuan, kita semua akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hadiah yang sempurna yang kita terima pada Natal tidak lain tidak bukan adalah Kristus. Baik Kristus yang dihina, baik Kristus yang hanya dibungkus kain lampin, baik Kristus yang diletakkan di palungan, baik Kristus yang diletakkan di dalam kandang domba, baik Kristus yang lahir melalui proses yang sangat kontroversial, bagaimana seorang perawan Maria melahirkan seorang bayi melalui cercaan, hinaan, kecurigaan yang luar biasa dari masyarakat Yahudi pada saat Maria hamil sebelum menikah. Tetapi melalui proses yang tidak mengenakan itu, itulah proses kita menerima hadiah yang sempurna di hari Natal ini. Hadiah itu diberikan kepada semua orang, bukan kepada kita aja. Tapi ada kalanya kita harus mengerti prosesnya. Orang-orang percaya pada saat itu ketika Yesus lahir tidak bisa percaya. Tetapi ada orang
dari jauh, non jauh di sana, 3 orang Majus. Mereka bukan orang percaya, tetapi mereka mau datang karena rasa ingin tahunya itu. Siapa yang dimaksud ini? Kenapa bintang itu menunjuk kepada Bethlehem? Ada apa di sana? Sehingga mereka melakukan perjalanan begitu jauh sampai dia berjumpa bayi Yesus. Tidak dengan tangan hampa, Bapak Ibu. Sementara orang percaya datang ke Yesus, tangannya hampa. Hari ini kita lihat 3 orang Majus. Catatannya nggak jelas apakah 3, apakah berapa orang nggak tahu. Tapi seringkali secara tradisional 3. Ya, kalau melewati padang pasir begitu luas, perjalanan cuma 3 orang, rasanya bisa mati tengah jalannya. Tapi kita terima aja 3. 3-tiganya dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Ini ada sesuatu yang sangat paradoks. Orang yang nggak percaya hanya karena dia ingin tahu apa yang terjadi di sana. Mereka rela melakukan perjalanan begitu jauh. Mereka rela membawa hadiah-hadiah yang luar biasa. Saya nggak katakan sempurna ya, karena luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ini adalah suatu hal yang perlu kita pertanyakan kepada kita. Kita ngaku orang percaya, tetapi kita nggak lebih daripada orang-orang Majus yang nggak percaya, tetapi mau bertindak untuk mencari tahu. Kita semuanya sudah disediakan di hadapan kita, tapi apa yang disediakan di hadapan kita dibuka aja enggak. Halo, dibuka aja enggak. Padahal di dalam buku itu terletak begitu banyak rahasia ilahi, di mana kita bisa belajar tentang Yesus yang adalah hadiah yang sempurna, the perfect gift. Kalau kita nggak buka hadiah itu, dari mana kita bisa belajar? Dari mana kita bisa masuk dalam imitatio Christo itu? Rasul Paulus berulang kali berkata, ikuti teladanku karena aku sudah mengikuti teladan dia. Itu dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini, imitate me, imitate me because I have imitated him. Tirulah aku karena aku sudah meniru dia. Apakah kita berani berkata itu kepada orang lain? Tirulah aku karena aku sudah meniru dia. Seperti Rasul Paulus berkata kepada murid-muridnya, pengikutnya pada saat itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui Kristus bukan hanya kita terima lalu kemudian masuk, dibaptis, keluar, setelah itu kita terima apa yang dinamakan terbebas dari kebinasaan, kemudian kita terima hidup kekal. Itu suatu proses, tetapi pegang satu hal, itu proses harus diikuti dengan imitatio Christo. Masuk nyemplung, keluar, harus masuk ke dalam proses meniru Yesus. Kalau cuma cemplung keluar lagi tanpa masuk proses pengajaran begini, yang ada kita cuma lepek doang. Apa lepek ya? Lepek itu bahasa kuyup itu, keluar kuyup, tapi kita tidak mengalami perubahan. Melalui perubahan inilah janjinya itu, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini bukan janji kosong, tetapi ada prosesnya Bapak Ibu. Masuk, belajar, dan lakukan. Belajar, lakukan, maka semakin hari kau akan semakin serupa Kristus. Ketika kau menjadi serupa Kristus, maka kau akan menjadi orang-orang yang disambut ketika kau pulang ke surga nanti. Amin ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, buka hati karena kasih-Nya diberikan kepada kita. Sekarang terserah kita mau buka hati terima kasih itu,
Apakah kita mau buka hati terima hadiah yang sempurna itu? Bayi Yesus sudah lahir bagi kita. Bagi dunia, bayi Yesus sudah lahir. Tetapi apakah bayi Yesus sudah lahir di dalam hati kita pribadi lepas pribadi? Yuk, sama-sama kita renungkan. Apakah sudah? Atau jangan-jangan aku Kristen cuman karena aku pernah dicelup. Aku tidak pernah mengalami perubahan. Mindsetku tetap seperti yang lama. Aku tidak pernah mengalami metanoia, tidak pernah mengalami perubahan cara berpikirku. Gak pernah aku bisa dengan mudah memaafkan orang. Tidak pernah mudah aku mengasihi orang. Apalagi tidak pernah mudah aku buka dompet untuk berbagi berkat. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui Kristus, baik Kristus yang diberikan kepada kita, yang sudah kita terima, lahir di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, bayi Yesus akan mengubah kita secara utuh, menjadikan kita semua sosok ciptaan yang baru, menjadikan kita memiliki metanoia yang baru, sehingga kita yang tadinya sulit mengampuni, sulit memaafkan, kita dimampukan untuk memaafkan. Amin. Ya, wes, puji nama Tuhan. Saya rindu untuk berdoa Bapak Ibu. Saya rindu berdoa agar Bapak Ibu mau membuka hati, menerima Yesus untuk lahir di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Praise the Lord. Mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kita sama-sama dengan pujian ini dengan sepenuh hati. Mulia namamu Tuhan, layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Tidak ada yang layak kecuali Yesus yang menerima. God.
Bapa di dalam surga, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau melihat setiap kami yang ada di ruangan ini, Bapa. Engkau memandang jauh ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam, Bapa. Engkau tahu, Engkau mengerti apa yang kami butuhkan, Bapa. Jauh lebih mengerti, jauh lebih tahu dari apa yang kami sendiri pikir kami butuh, Tuhan. Kami mengejar apa yang kami dapat raih, dapat pegang, dapat lihat, tetapi Engkau mengerti yang kami butuhkan melampaui itu semua. Bapa, kami mengerti, Bapa, anak-Mu yang tunggal sudah Kau berikan kepada setiap kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang melampaui segala kasih yang ada di muka bumi ini. Kasih-Mu membuat Engkau rela berpisah dengan anak-Mu yang tunggal, agar supaya anak-Mu yang tunggal boleh datang menjadi sosok panutan, menjadi teladan bagi kami semua yang sudah menjauh daripada kodrati kami sebagai orang-orang yang diciptakan segambar serupa Allah. Oleh karenanya Bapa, biarlah kasih yang begitu besar saat ini kami juga membuka hati untuk menerima kasih yang begitu besar. Kami tidak mengerti seringkali, Bapa, tetapi biarlah saat ini kami mohon kepadamu, Bapa, ajar kami untuk mengerti betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih yang daripadamu itu, Bapa, sehingga Engkau rela, Bapa, memberikan anak-Mu yang tunggal, Bapa, kepada kami semua untuk mati di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya hancur, agar kami semua tidak mengalami itu semua. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang begitu besar, yang mau menyelamatkan kami semua. Bapa, siapakah kami sehingga kami boleh menerima kasih yang begitu besar yang daripada-Mu? Bapa, kami mengerti bahwa kami semua tidak layak, tetapi Engkau jauh lebih mengerti. Di balik ketidaklayakan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau mengasihi kami sekalipun kami tidak layak. Engkau tetap mengasihi kami. Bapa, inilah yang kami butuh, Tuhan. Ajar kami boleh melihat dari perspektif Engkau, Tuhan. Ajar kami mau membuka hati dan tidak mengeraskan hati untuk menerima Engkau yang merupakan hadiah terbesar yang paling sempurna, di mana melalui anak-Mu kami boleh mengenal Engkau. Melalui anak-Mu kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata. Melalui anak-Mu kami boleh memperoleh jalan masuk ke dalam hadirat-Mu. Melalui anak-Mu kami memperoleh kebenaran. Melalui anak-Mu kami memperoleh hidup. Bapa,
Seringkali kami kehilangan arah. Seringkali kami tidak tahu arah mana yang kami harus ambil, jalan mana yang kami harus tempuh. Tetapi pagi hari ini Bapa, kami belajar diingatkan kembali bahwa jalan itu sudah diberikan kepada setiap kami dengan jalan yang kami terima melalui Yesus. Kami tidak lagi kehilangan arah. Kami boleh semakin hari semakin mendekat kepadamu. Bapak, di ruangan ini kau tahu, kau sendiri melihat Tuhan, anak-anakmu sudah datang ke tempat ini, dan di tempat ini mereka jumpa dengan Engkau, merasakan hadirmu, menerima firman-Mu. Dan di tempat ini juga Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu yang masih sering Bapak merasakan kehilangan, yang masih sering Bapak merasakan bahwa kenapa mereka belum mengalami terobosan. Saat ini juga Bapak, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, nyatakan kepada mereka, Engkau mengerti, Engkau peduli, dan Engkau tidak pernah berhenti mengasihi, dan Engkau pasti bertindak untuk melepaskan anak-anakmu dari segala belenggu masalah yang mereka alami. Praise the Lord. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau masih merasa bahwa masalah yang selama ini kau doakan belum juga dijawab Tuhan, entah itu masalah hubunganmu, entah itu masalah ekonomimu, entah itu masalah-masalah lain, sakit penyakitmu, Tuhan yang kita sembah, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir, Dia peduli, Dia mengerti, dan Dia pasti bertindak. Kalau itu engkau adalah orangnya, angkat tangan kananmu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Praise the Lord, haleluya. Kalau engkau selama ini berdoa untuk terobosan, engkau berdoa, Tuhan berikan aku terobosan, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Hari ini percaya Tuhan mendengar setiap doa, dan Tuhan pasti menjawab setiap doa. Oleh karenanya Bapa di surga, Dia mau bertindak. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Kalau engkau adalah orangnya yang saat ini mengalami sakit penyakit, kau maju saat ini juga. Saat ini juga Tuhan mau beracara dengan engkau. Kalau saat ini engkau adalah orang yang mengalami hubungan-hubungan yang tidak selaras, serasi dengan pasangan hidupmu, dengan orang di rumah, saat ini ada masalah penyakit hubunganmu, kalau engkau orangnya, jangan lihat ke kiri ke kanan, maju saat ini juga. Tuhan mau beracara denganmu. Kalau saat ini engkau adalah orangnya yang menunggu-nunggu terobosan ekonomi, aku sudah cari kerja kemana-mana, aku belum dapat kerja yang baik. Saat ini juga Tuhan mau beracara. Bangkit, keluar dari tempat dudukmu, maju. Tuhan mau beracara denganmu. Kalau engkau adalah orangnya yang mengalami sakit penyakit, maju. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku.
orang yang kecewa di tempat ini. Ada orang yang kecewa, kepahitan. Kalau bisa menghindar, gak mau ketemu orang yang menyakiti. Kalau bisa aku jauh-jauh. Dan saat ini juga Tuhan mau beracara dengan engkau. Tuhan mau engkau menyelesaikan masalah itu. Karena kekecewaanmu membuat engkau tidak bisa meraih janji-janji Tuhan. Kalau engkau masih terikat oleh kekecewaan masa lalumu, kau boleh maju. Kalau di antara kalian juga yang masih ragu untuk maju, saya berdoa Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Tuhan akan menghampiri engkau di mana kau berada saat ini juga. Tuhan sedang melangkah menghampiri engkau. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Dia menghampirimu saat ini juga. Dia datang mendekat dan mendekat. Dia mengulurkan tangannya. Dia menjamah hatimu. Dia melembutkan hatimu. Menyingkirkan semua duri-duri kekecewaan masa lalumu. Saat ini juga dicabut duri-duri kekecewaan itu dari dalam. Dia melangkah satu langkah lebih dekat lagi. Dia mengulurkan kedua tangannya. Seraya dia memeluk satu persatu, tidak ada yang dia lewatkan. Dia peluk. Rasakan kasih yang mengalir, kasih yang mengalir dari dirinya, dari hatinya mengalir kasih. Seraya dia berkata, aku mengerti, aku peduli, aku mengasihimu dengan kasih yang tidak berkesudahan. Buka hatimu dan terimalah kasih. Penuhi hatimu dan pikiranmu dengan kasih yang dari surga. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Praise the Lord. Oh, rabata sikiara rabata santa. Haleluya, haleluya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri saat Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri saat Allah mengerti. Allah peduli. Bagi saudara yang mau didoakan bersama ke depan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri saat Allah peduli. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatanmu, jamahanmu. Terima kasih buat pelukanmu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan.
Kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang sudah Engkau sampaikan. Kami sudah menerima hadiah yang sempurna, hadiah Natal yang sempurna daripada-Mu Bapa di surga. Dan biarlah hadiah itu menuntun, memberkati, mengubahkan kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima hadiah yang sempurna tersebut, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, silakan duduk untuk menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya akan mengutip firman yang tadi disampaikan oleh Pendeta Pan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyerahkan dirinya di Golgota untuk menebus saudara dan saya dari maut kepada hidup yang kekal. Sebentar roti dan anggur ini akan dibagikan. Biarlah kita boleh menerimanya dengan iman kepada Dia. Kita harus percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita nyanyikan pujian tadi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Firman-Nya berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dan minum dengan percaya dan mengakui bahwa ini adalah tubuh Kristus, 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyerahkan diri mati di atas kayu salib untuk pengampunan, untuk menebus saudara dan saya dari kematian kepada hidup yang kekal. Kita akan menerima berkat daripada Dia. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kananmu dan angkat. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dan minum dengan percaya, dan saya tahu semua yang hadir pada siang hari ini kita telah makan dan minum dengan percaya kepada Tuhan, bahwa 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka pada siang hari ini juga engkau dan saya akan menerima berkat daripada Tuhan. Engkau akan diberkati, engkau akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik,
kepada hambanya Bapak Pendeta Man Junjang atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati Tuhan ya siang hari ini. Haleluya. Biar kita boleh terus makin serupa dengan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Terima kasih. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas yang untuk maju ke depan. Kita bersatu dalam doa mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh Tuhan sampai di pertengahan ibadah kami Tuhan siang hari ini. Dan kalau kami Tuhan sudah boleh memuji meninggikan nama-Mu, dan kami juga Tuhan sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Dan kami juga Tuhan juga sudah boleh melakukan perjamuan kudus dengan Engkau ya Bapa. Biar Tuhan Yesus setiap rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan ini Tuhan, itu semua boleh kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, baik kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, baik kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah hadir bersama dengan kami Tuhan, Bapak Pendeta Pan yang sudah memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah mendoakan setiap kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus berkat daripada-Mu yang boleh mengalir terus Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, beserta dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan di tempat ini Tuhan, dan beserta Tuhan juga berkeluarganya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka ya Bapak, yang menjadi saluran berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. Ya kita sama-sama tumpah tangan ya, kadangan tangan. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat di dalam hidup Richard sampai saat ini. Kau tidak pernah meninggalkan membiarkan Richard. Kau senantiasa menyertai dia, bahkan Kau terus tuntun dia naik, tidak pernah turun jadi kepala yang berekor. Bahkan apa yang sudah Kau kerjakan bagi Richard sampai detik ini, kami percaya ke depan Kau lakukan jauh lebih dahsyat lagi. Hal-hal yang tersembunyi Engkau akan bukakan kepada Richard, dan apa yang
belum pernah dia pikir, belum pernah dia dengar, belum pernah dia lihat sekalipun, belum pernah timbul di dalam hatinya. Itu semua kau sediakan bagi Richard. Bahkan Bapa, Engkau memberikan dia hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan, yang memberikan dia kerinduan, kehausan akan lapar, akan hadir-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Bapa, bawa dia masuk lebih dalam lagi ke dalam hadir-Mu. Nyatakan Bapa bahwa Engkau peduli kepada dia. Nyatakan Bapa rencana-rencana-Mu yang dahsyat bagi masa depan Richard. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa tingkap-tingkap surga terbuka atas diri Richard dan pintu-pintu kesempatan terbuka di hadapannya. Dan tangan Tuhan senantiasa menuntun tangan-Mu sampai Engkau menerima semua rancangan, rencana yang sudah disediakan bagimu di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Ruth, Bapak. Engkau mengerti, Engkau peduli kepada Ruth, Bapak. Engkau senantiasa, Bapak, ada tatkala Ruth membutuhkan Engkau. Engkau ada di sampingnya. Engkau ada senantiasa, tangan-Mu menopang dia tatkala kakinya bergetar, kakinya terguncang, serasa mau jatuh, tetapi ada tangan-Mu yang senantiasa menopang dia. Ada tangan-Mu yang senantiasa menuntun dia. Ada suara-Mu yang berkata, jangan pernah menyerah, karena Aku senantiasa ada di dalam hidupmu. Tuhan, hamba serahkan Ruth sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, dia boleh menjadi alat kasih-Mu, saluran berkat-Mu. Dia di dalam keluarga Bapa boleh menjadi terang-Mu, di mana terang-Mu membawa anggota keluarga lainnya semakin dekat kepada-Mu, Bapa. Biarlah Bapa, Engkau nyatakan terus Bapa rencana-Mu dalam hidup Ruth, Bapa. Rencana-Mu yang besar, rencana-Mu yang indah bagi masa depan Ruth. Bapa, nyatakan lebih dahsyat lagi. Nyatakan lebih dahsyat lagi. Bukakan tingkap-tingkap langit dan bukakan pintu-pintu kesempatan bagi Ruth. Di dalam nama Yesus, sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia memenuhi hati dan pikiran Ruth. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat ya. Tiup lilinnya. Pak, tiup lilinnya dulu. Tiup lilin. Mari tiup bersama. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Ini foto bersama di akhir ibadah ya, nanti ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, saudara-saudara, terima kasih kepada Pendeta Pan yang sudah menjadi selalu berkat buat kita siang hari ini. Ya, beliau dari Jakarta jauh-jauh menyempatkan diri untuk ke Kerawang. Ya, terima kasih ya, Buksupan, Tuhan berkati. Hari Kamis kita akan ada doa malam di tempat ini, dilanjutkan lagi dengan mendekor Natal ya. Untuk tanggal 22 Natalnya jangan lupa jam 5 sore. Nanti juga kita akan ini dekor hari Kamis. Lanjut lagi ada mau rencananya foto booth buat Natal di bawah. Ya, itu saja saudara. Juga diinformasikan bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan Natal, saudara boleh memasukkan ke dalam amplop Natal atau ke rekening gereja. Tentunya dikasih notes bahwa ini untuk persembahan Natal ya. Persembahan Natal yang sudah masuk hari ini sampai hari ini 550.000 ya, 550.000. Bagi saudara yang tergerak boleh memberikannya. Itu saja saudara. Minggu depan kita akan ibadah tetap jam 10 di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian besar anugerah.
kami yakini bahwa semakin hari semakin bertambah-tambahlah anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Terima kasih juga persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Biar Tuhan boleh terima dengan senang hati. Dan juga kami boleh bersyukur, boleh merayakan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Buat Richard dan juga buat Ruth Tuhan. Tuhan biarlah memberkati dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan boleh menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Karawang yang sudah melakukan pilkada, semuanya berjalan dengan baik Tuhan, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kalau kami akan pulang, biarlah Tuhan boleh memberkati kami. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Maka dari itu saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.